Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan. Situasi saat ini yang sedang gagal bayar baik pinjaman online legal maupun ilegal, tetap waspada, ojo kendor. Semangat kalian, jangan pernah sampai kendor. Selamatkan mental kalian. Itu yang paling fokus utama untuk kalian saat ini ya. Nah, akan saya bahas nasabah gagal bayar, rumahnya ditongkrongin sampai malam oleh DC pinjolnya. Nggak bayar, ditongkrongin terus. Kita simak seperti apa videonya. Semoga menguatkan kalian. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membugarkan mental kalian, menjadi penyemangat mental kalian semua, dan menjadi tontonan wajib untuk kalian 3 kali sehari. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Mudah-mudahan tontonan wajib ini mampu membugarkan mental kalian, sekaligus membooster mental, dan membuat kalian makin move on ke depannya untuk hidup menjauhi riba pinjaman online dan melupakan pinjol-pinjol yang sudah Anda ambil dan Anda pinjam ya. Kali ini saya akan bahas rumah nasabah gagal bayar ditongkrongin sampai malam oleh DC pinjaman online. Bisa ya? Nah, simak videonya dan dapatkan edukasinya. Mudah-mudahan video kali ini membangkitkan kembali rasa takut kalian yang tadinya takutnya mendalam. Mudah-mudahan dikeluarkan takut tersebut dan hilang sama sekali ya. Ini tujuan dari utamanya saya membuat video-video saya ini, agar kalian tonton, agar langsung mengubah pikiran kalian, mengubah mindset kalian, merubah dan menghilangkan rasa takut kalian semua. Kali ini ya, saya juga menginfokan untuk kalian semua bahwa di channel YouTube ini ada grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Grup yang mana wadah sharing bagi teman-teman ya, dari ujung Sabang sampai Merauke, semuanya ada di sini. Ada 38.000 member atau orang yang tergabung di sini ya, semuanya saling cerita, saling curhat. Dan satu-satunya grup Facebook yang terkait membahas masalah penagihan pinjol, tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada penawaran pinjol. Anda bebas, aman sharing di sini tanpa gangguan tersebut. Dan untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini. Silahkan kalian ikuti ya aturan yang diajukan oleh admin dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh admin juga. Silahkan tergabung, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua untuk kalian bisa saling sharing, interaksi di sana ya. Silahkan. Dan teman-teman, saksikan video kali ini. Rumah nasabah gagal bayar pinjol ini ditongkrongi sampai malam oleh DC pinjol. Simak kawan-kawan. Saya bacakan ya, ini 08 16 15 63 11 26. Pagi ini cicilan Bung Nona Darsono di aplikasi pinjam duit berminggu-minggu belum dibayarkan juga. Mau dipik juga dananya atau apa yang dibayarkan dengan kode VA. Beta tunggu siang ini pembayarannya untuk pelunasan atau perpanjangan. Ditunggu struk pembayaran pinjam duit siang ini. Jika tidak dibayarkan, kita bantu jemput dana di rumah sore ini dengan tim siapkan dana full tagihan. Nah, ada lagi nih kiriman 08 sama ya kirimannya. Siang Bung Nona, tim lapangan menurut penelponan cicilan Bung mau dijemput dananya. Ya, seperti konsumen ini yang ku jemput dengan kwitansi aplikasi pinjam duit dan langsung pelunasan. Bung masih bisa bayarkan dengan kode VA dahulu. Beta tunggu sampai sore paling lambat untuk pelunasan atau perpanjangan Bung Nona. Ya, kirim lagi nih dia. Sore kita sudah sampai lokasi. Posisi sekarang di mana? Kita sudah sampai di rumah cat warna putih dengan rumah Bung Nona. Di sini kita kemana lagi? Kita cari dengan membawa foto selfie, menanyakan kepada warga, tetangga sekitar lokasi. Jangan main-main kau dengan debt collector pinjaman online. Sampai malam kita akan tunggu di lokasi. Sampai ada, baru kita pergi. Jadi, dia akan nongkrongin rumah nasabah ini sampai nasabah bayar. Ini ancaman yang cukup mengerikan bagi kawan-kawan atau saudara-saudara yang mengalami hal seperti ini baru pertama kali atau baru kali pertama menerima semacam ini. Tenang, tetap tenang, tarik nafas, ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Ini adalah sesuatu hal yang memang terburuk dalam sejarah hidup kalian yang belum pernah menjadikan pinjol
sarana memperbaiki keuangan kalian. Sekarang kalian mencoba untuk menghindari dengan jeratan-jeratan yang maha dahsyat, dengan teror-teror yang kuat sekali, yang dahsyat juga. Untuk itu kalian, saya berharap semuanya, untuk kalian itu bisa tobat, tidak lagi terjerumus ke dalam pinjaman online sebutuh apapun kalian saat ini, semengerikan dan semenakutkan apapun ancamannya. Please, jangan lakukan gali lubang tutup lubang lagi untuk pinjol-pinjol. Upayakan kalian saat seperti ini, kalau sudah tidak sanggup, ya sudah, angkat tangan, gagal bayar. Gagal bayar salah satu opsi yang terbaik, bukan ya satu-satunya opsi, tapi salah satu opsi yang terbaik. Ketika kalian sudah tidak bisa lagi untuk melakukan apapun, membayar, apalagi yang nggak mungkin lah membayar ya, gaji Anda tidak cukup, untuk kebutuhan anak istri tidak cukup, semuanya Anda tidak cukup, Anda hanya bisa untuk makan saja. Sudahlah, sudahi semuanya. Jangan membuat problem makin berkepanjangan, makin berlarut-larut. Ingat, tidak ada satupun namanya utang dibayar dengan utang. Namanya utangan yang sudah menganga besar ditutup dengan utangan-utangan, apalagi utang-utangan kecil. Akan menambah masalah ke depannya. Anda akan makin kelalap sebatas leher kalian nanti. Bahkan bisa melampaui, sudah sampai di ujung kepala. Ingat kawan, utang pinjol urusannya adalah online. Segala macam ancaman pasti via online. Segala macam gertakan pasti via online. Termasuk tadi gertakan, bahwa dia akan nongkrongin sampai malam, sampai Anda melakukan pembayaran. Nggak akan pernah terjadi. Sehebat apapun itu DC pinjol, pasti punya nyali juga. Mereka akan berpikir 2-3 kali. Kalau mereka mau menduduki rumah Anda sampai malam, mereka akan berpikir. Karena itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang melawan hukum. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa itu adalah suatu kenyataan. Ancaman pinjol itu adalah ancaman yang memang mereka selalu sajikan buat kalian yang gagal bayar. Tidak ngancam, tidak bayar. Tidak neror, tidak menteror, tidak bayar. Itulah kerjaan DC. Jadi kalian harus maklumi. Karena mereka banyak ditekan oleh pimpinannya, oleh bosnya untuk menyegerakan Anda bayar. Jadi itu adalah suatu fenomena yang cukup lumrah, yang sering dan banyak juga dihadapi oleh kawan-kawan lainnya. Jadi kalian dalam situasi gagal bayar sendiri, ya seperti ini, tidak sendiri. Gagal bayar kalian juga sama, sedang dialami oleh kawan-kawan dan saudara-saudara kita lainnya. Sama, mereka juga mengalami hal yang sama seperti Anda. Jadi Anda jangan merasa bahwa Anda sendiri gagal bayar. Anda merasa sendiri saat ini sedang gagal bayar. Jadi tidak ada alasan Anda untuk berpikir seperti itu ya. Anda yang apalagi yang sudah tergabung di grup Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara, lihat grupnya aja terisi 38.000 lebih. Ya hampir 40.000 nih, menuju 40.000 orang yang ada tergabung di sana. Berarti Anda tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Mau itu pinjol legal, mau itu ilegal. Sama seperti Anda. Di teror pun sama. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Sikapi dengan tenang. Jangan panik. Nah, itu kunci utama keberhasilan saat Anda gagal bayar. Bukan berhasil sok-sokan ya. Nggak bayar utang. Lu udah ngambil maling, lu nggak bayar utang. Tidak bayar utang, gagal bayar di sini adalah karena kita terdesak, bukan gaya hidup. Bukan kita ngambil pinjol, lalu kita langsung gagal bayar, kita niatkan gagal bayar. Bukan kayak gitu. Ini adalah suatu situasional dan kondisional yang tidak memungkinkan anak-anak untuk membayar lagi. Jadi Anda masih takut dibayang-bayangi dengan rasa takut kalau gagal bayar. Kenapa? Nonton channel ini. Biar kalian tidak ada lagi rasa ragu dan takut untuk gagal bayar ketika situasi sudah sangat terjepit, situasi tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembayaran. Karena di satu sisi, melakukan pembayaran pinjaman online juga membawa dampak yang cukup buruk. Karena apa yang Anda bayarkan, kemungkinan besar itulah yang akan kemudian disalurkan kembali melalui pinjaman dan dicairkan kepada nasabah-nasabah baru. Saudara-saudara kita yang baru terjerumus ke pinjol, mereka masuk ke pinjol atas perantara kita. Karena kita melakukan pembayaran, uang pembayaran dicairkan kembali ke mereka. Nauzubillah min dzalik ya. Sampai kapan negeri ini akan bebas dan merdeka dari pinjaman online yang tidak ada kepastian. Teror-teror makin mengganas, yang bunuh diri makin banyak, tapi actionnya tidak ada. Hanya cukup dan dari kita, oleh kita, untuk kita dengan cara lakukan gagal bayar. Itu adalah salah satu tindakan yang cukup efektif untuk memerangi segala bentuk kearoganan yang dilakukan oleh para penagih pinjol saat ini. Paham kawan-kawan? Jadi tidak ada lagi bentuk perlawanan kita. Kita melawan dengan cara yang elegan. Tidak melakukan demo. Ada yang bilang, Pak kenapa nggak demo aja? Demo. Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Dengan demo
apakah tidak akan berpotensi untuk terjadinya gesekan atau benturan di lapangan? Bukan tidak mungkin. Kalau kalian demo membentangkan spanduk besar-besaran, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa coba? Saya nggak mau bertanggung jawab atas hal-hal yang konyol, yang sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan. Tapi konyol mengikuti saran Anda, membentangkan spanduk, demo di OJK, demo di DPR, demo di mana. Emang seperti itu akan membawa efektif, membawa manfaat? Enggak. Yang terjadi gesekan, ya kalau misalnya mereka berbondong-bondong para DC pinjol, bukan kita takut, ya, tapi kita lihat faktanya. DC pinjol bisa saja datang ke lokasi, membuat provokasi, akhirnya terjadi benturan, siapa yang tanggung jawab, siapa yang menyesal. Dan harusnya kalian urusannya ya dengan perdata, nantinya berargumen dengan si kreditor atau pinjol, urusannya jadi pidana. Mungkin bisa terjadi ya, Anda terjebak, Anda emosi, dengan provokasi tersebut, yang terjadi yang rugi siapa? Anda kan? Makanya berpikir logis, berpikir logika ya. Kita kalahkan mereka dengan cara gagal bayar. Cukup gagal bayar buat oleng kok. Logika aja. Nih logika begini ya. Anda minjem uang ke teman Anda itu orang kaya raya ya. Cuma punya uang misalnya 1 miliar, Anda pinjam, gue balikin besok ya. Tapi ini 1 miliar ini duit buat gua untuk besok operasional usaha gua, gitu kan? Ya udah pinjam aja sehari, ntar besok gue balikin. Pada satu masa ya, ketika dipinjam 1 miliar tersebut dari teman Anda tiba-tiba, maaf ya, meninggal dunia. Lalu uangnya sudah digunakan untuk keperluan lain. Nggak kembalikan duitnya. Kira-kira bangkrut nggak usahanya? Uang yang mempunyai uang 1 miliar itu bangkrut nggak? Ya bangkrut. Karena uangnya emang ludes, habis. Itulah yang terjadi logikanya. Ketika pinjol, kalau gagal bayar, sama halnya. Jadi apa fungsinya Anda harus demo-demo? Ya cukup gagal bayar aja, nggak usah capek, nggak usah panas-panasan, nggak usah hujan-hujanan. Paham? Oke, kalau kalian paham, ya seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua dengan cara tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman online. Anda tidak takut dengan ancaman pinjol-pinjol. Karena tahu itu adalah cara untuk mereka mengupayakan Anda bayar, segera bayar, difotokan bukti bayar, dikasihkan ke mereka, mereka gajian Anda yang begini. Oke, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua ya. Nah teman-teman, kalau ya kalian menerima ancaman seperti itu, akan didatangi, akan dikunjungi, akan diminta pembayaran cash langsung di tempat, ingat, ini pinjaman online, segala sesuatu pembayaran melalui virtual account ya, dilarang melalui cash atau tunai di tempat. Itu sudah aturan POJK nomor 10 tahun 2022. Sudah jelas ya tertuang, tidak boleh melakukan pembayaran secara tunai. Semuanya secara online ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan ya. Mudah-mudahan kalian paham dan tidak ada lagi rasa takut, apalagi tadi ya, ketakutan akan diduduki, akan ditongkrongin sampai malam sampai Anda bayar. Bohong, itu hanya gertakan saja. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah melakukan kenyataan seperti itu. Oke kawan-kawan, sebelum saya akhiri seperti biasa saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian, Allah pulihkan, agar kalian dapat beraktivitas kembali untuk berikhtiar mencukupi kebutuhan hidup keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung kehancuran, di ambang perceraian, semoga Allah pulihkan kembali rumah tangga kalian. Allah segarkan kembali rasa cinta, kasih sayang dalam rumah tangga kalian, kembali menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh keberkahan. Seluruh subscriber dimanapun berada, saya doakan khusus buat kalian semua. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, memberikan jalan keluasan rezeki untuk kalian semua, memberikan kelancaran, kemudahan atas setiap ikhtiar Anda, dan memberikan keberhasilan atas setiap pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari pertengahan sampai akhir. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.